Kita trouble. Ya, gearnya lepas. Bukan longsor. Oke, kita mau kemana sih Pak sebenarnya ini? Saya tiba-tiba kebangun udah sini aja nih Semarang ini. Mau kemana Pak? Oke, kita kali ini akan menuju ke seperti biasa ke Muntilan. Ya, kebetulan ada eventnya GCA, Gas Cari Angin. Nah, event ini dibuat oleh Sandi Gas Cari Angin. Sandi inisiator nih bikin event rally book di daerah Muntilan, di tempatnya dalam Sebanglor, Omki. Sekalian juga ini sehabis 2 bulan riding kemarin Jakarta Tibet. Ada juga motor baru yang kita belum tes ya, yaitu Kawasaki KLE 500. Tunggu keseruannya ya, pantengnya terus. Halo brosis, kali ini kita sudah sampai nih di markasnya dalam Sebanglor Garage. Setelah 10 jam perjalanan, speknya udah pada serem-serem ya. Kita mau touring. H-1 sebelum event dimulai, kita sempat tes jalur dulu. Sekalian ambil foto dan video karena pemandangan di lereng Merapi ini keren banget. Lumayan juga buat adaptasi sama karakter medannya sebelum rally dimulai. Survei jalur di sekitaran Merapi ya. Jadi kalau mau ke Merapi harus pagi-pagi karena apa? Merapinya cerah. Tuh. Ya, baru aja sunrise ya. Aduh, keren. Siap, makasih. Setelah puas menikmati indahnya Merapi, perjalanan belum selesai. Kita lanjut masuk ke jalur single track hutan untuk menuju wisata Jurang Jero. Tujuan kita ke sana bukan cuma riding, tapi sekalian survei lokasi yang rencananya akan dipakai untuk Ride and Camp 26 by 7 Gear. Jadi sekali jalan, kita bisa menikmati jalurnya sekaligus melihat potensi lokasi untuk event nanti. Dari bawah sana masuk ke sini. Dua, Pak. Oh iya. Berapa, Pak? 24. 24. 20, Pak. Hah? 20. Ini Ayo, ada nggak 2? 10 ada asuransi 2000. Oh ya udah. Ya, Pak. Dah. Cokot. Oh, ya tiketnya. Udah nggak apa, Pak? Udah. Oh iya. Udah nggak apa. Oke, kita masuk ke objek wisata alam Jurang Jero. Nah, ini untuk sekarang kita habis masuk, bayarnya 12.000 per motor. Nah, ini lokasinya seperti ini, ada tulisan wisata alam Jurang Jero. Nah, ini sama Pak Adit lagi survei titik Ride and Camp 2026. Insya Allah yang akan diselenggarakan di Panggung Taman Nasional Gunung Merapi. Oke, kita mau menuju lokasi Jurang Jero yang kedua. Nah, ini posisinya di sini juga bisa.
Ini untuk di lokasi jurang 2 ke jurang jero yang kedua. Ini juga bisa sih kalau buat camping. Oke, kita akan menuju ke lokasi yang ketiga. Ini buat Seven Gear Challenge. Ini kita akan turun ke bawah. Ada satu lokasi lagi. Ini tinggal belok ke sini. Nah, ini untuk lokasinya kita turun ke sini. Juga sudah ada yang lagi camp. Pertama dia ada warung sekretariat ya. Ini juga ada tempat makan. Ini dia untuk lokasi yang kedua. Yang ketiga, maaf, yang ketiga tuh di atas, 2 yang Seven Gear Challenge. Nah, ini untuk yang ketiga ini ya seperti ini. Bahannya ini juga ada toilet tuh, itu di toilet juga nih, ada air juga tuh. Ini ada saung 2, ada musola di bawah. Nah, kita akan review ke bawah sebentar. Kita akan cek. Oh, kayak gini. Nah, ini ada air, sangat jernih ini airnya. Juga ada curug. Ini langsung dari gunung airnya. Oh, lihat. Ini juga bisa berendam. Oh, yang mau berendam. Selesai dari Jurang Jero, kita kembali lagi ke dalam Sabranglor, karena sore harinya akan dilaksanakan sesi prolog. Anyway, selamat datang di dalam Sabranglor. Buat teman-teman yang pernah datang, sering datang, atau mungkin baru pertama kali datang, ya pada akhirnya nggak beda dengan rumah-rumah yang lainnya, dan nggak beda bahwa ini sebenarnya cuma rumah di tengah kampung. Tapi anyway, kalimat terakhir saya adalah kampung. Jalan ini adalah jalan kampung yang dipakai warga tiap hari. Dan yang pasti kita bukan balapan, ya. Jadi ini kita sebenarnya adalah mappingnya ada. Kenapa harus dilakukan? Supaya besok pagi sudah mulai terbiasa dan nggak grogi. Jadi yang pasti yang kita jaga adalah salam, sapa, sopan. Itu saja sih pesan saya buat pembukaan kali ini. Tapi harapan Mas Sandi sih saya aminkan. Nyasar adalah tujuan utamanya. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat sore, selamat berjuang. Gimana Pak persiapan untuk prolog kali ini? Kita cek aja, cek dulu. 3, 2, 1, go. Di sesi ini semua peserta mulai belajar menggunakan aplikasi roadbook Terapi Rata untuk membaca petunjuk arah dan simbol-simbol navigasi. Menurut saya ini penting banget, karena jadi bekal supaya besok saat masuk SS1 kita nggak bingung membaca roadbook. Ini lewat di perkampungan, kita lagi tes prolog kan harus 16 km per jam. Sebenarnya 16 km per jam, kalau lebih ada peringatan. Halo, masjid ya mas. Ya, ini 88 ya. Ambil kiri. Ah, kiri. Ya, ini 88 ya. Ambil kiri. Ah, Oke, kita sudah finish. ore. Finish. Oh, bener sekarang. Nah, Biar kayak. Oke, selamat pagi. Ini bersama Mario Nuru dan Exxon. Hai, Gimana itu glove-nya Om? ini glove buat rally ya. Buat khusus kamu-kamu yang pecinta rally. Jadi ikut ikut GCA rally dan ikut pakai bajunya Seven Gear. Biar cepet sat gitu. Sat ya. Peringkat 4 langsung. ini Mario dulu ini reinkarnasi dari Om Mario itu. Iya. Keempat loh. Nomor 1, nomor 2 orang Ira. Wajar nih. Wajar. Nomor 4 Mario Iya, dulu. pemula yang memasuki peringkat-peringkat atap. Wih. Ngeri. Kita lihat nanti di jadwal. Apakah dia masih 4 atau 40?
Semua peserta sudah mulai bersiap untuk menghadapi SS1. Motor sudah dipanaskan, perlengkapan sudah lengkap, dan semua rider terlihat fokus menunggu waktu start. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan mulai start ya. Ini motor KLE ini, Radiant Terran Touring ikut acara rally. Nah, semoga nggak kesasar. Ini rute kita ya. 22 checkpoint yang harus diselesaikan ya. Nah, bismillah. Akhirnya kita mulai perjalanan. Di awal semuanya masih terasa santai. Kita masih enjoy menikmati jalur, pemandangan, dan belum ada hambatan sama sekali. Berdiri Pak, gitu aja bagus ya. Sepanjang perjalanan awal, kita berhasil membaca roadbook dengan baik. Setiap belokan sesuai dengan petunjuk, checkpoint demi checkpoint berhasil kita lewati tanpa salah jalur. Rasanya cukup puas, karena ternyata kita bisa mengikuti navigasi dengan benar. 767 kita lurus kiri. Ini 894 belok kiri, benar lagi. Ya, kita. Oke. Oke, kita 811 jembatan Kerinjing. Semoga nggak salah ya, itu. Tapi ya betul. Ya, bismillah, kita pelan-pelan aja sih kayak gini. Nah, gitu kawan-kawan ya. Jadi baca roadbook, kecepatan juga harus kalau ngebut tadi selisihnya ada sekitar 5 detik. Wow, kok jerong Kak? Kita juga melewati beberapa jembatan kecil yang menambah serunya perjalanan. Saat itu kami mulai berpikir, wah, kalau jalurnya seperti ini sih masih aman. Tapi ternyata itu cuma pemanasan. IG-nya apa? Tadi saya Wah, ada boy. Seperti itu. Wow. Wow. Luarnya Pak. Lurus, tak kiri terus. Kanan terus, kanan. Si ibu ke kanan. Lurus. Semakin jauh masuk ke dalam, suasananya mulai berubah. Jalan yang tadinya lebar perlahan menyempit. Aspal berganti tanah. Lalu mulai masuk ke jalur hutan dengan tanjakan, turunan, dan obstacle yang jauh lebih teknikal. Disitulah tantangan sebenarnya dimulai. Dia udah ikut ke sini ya? Mau ke situ? Lihat temannya pakai motor kayak gini. Oh, ke situ. Bukan cuma medannya yang makin menantang, di bagian ini juga banyak sekali belokan yang cukup membingungkan. Mau nggak mau, kita harus terus fokus antara mengendalikan motor dan membaca roadbook di aplikasi Terapi Rata supaya nggak salah jalur. Wah, yuk. Oh iya, jembatan rusak. Lurus, benar. Pasti satunya. Di sini lurus. Kita berdiskusi dengan beberapa rider yang juga sedang mencari jalur yang benar. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ada salah satu rider yang datang dari belakang dengan kecepatan tinggi dan langsung mengambil salah satu jalur. Tanpa pikir panjang, kita langsung mengikuti rider tersebut dari belakang sambil memastikan arah di roadbook. Tiga 250 ya, kurang kali ya. Ah, benar. Ini toh. Nah.
Awas Pak. Belokannya kan dia. Ternyata jalurnya ya kita ini main terabas. Woi, motor kayak lain Ryan. Semoga betul tuh. Wow. Oke, bismillah. Gas lagi. Oh. 3512 ke kanan. Oh, enak banget kali itu ya, pakai instan. Wow, jalurnya. Oke, aman. Anu sana di luhur. Kita sempat berhenti sejenak, turun dari motor, melihat kondisi sekitar untuk memastikan jalur yang benar. Tetap mana kudu turun lagi, bahaya gitu ya. Saat melewati turunan tajam, tiba-tiba ban depan motor saya mengalami slip. Bahan orang. Motor sempat kehilangan traksi dan membuat kita harus mencari solusi. Tahanan. Akhirnya kita coba akalin dengan cara sederhana, menggunakan kayu untuk membantu mencongkel dan mencari posisi ban yang lebih aman. Bisa. Nah. Hey. Kita sampai di sebuah lahan terbuka dengan satu pohon besar yang berdiri tepat di tengah. Ada pohon. Sini kayaknya nih, Pak. Dari sana kayaknya, Om. Iya, dari sana kayaknya. Tapi emang kita dari sana tuh. Kalau dari map. Nah, ada pohon satu di sini nih gitu. Nih jalur ban, betul. Di titik ini kita benar-benar dibuat bingung karena roadbook menunjukkan belokan. Nah, ini muter balik betul nih. Nah, ini muter balik kan. Nih, Gi. Nah. Iya bener nih. Iya, muter balik. Oh. Ah. Sementara di depan ada beberapa pilihan jalur yang terlihat hampir sama. Kita sempat berdiskusi menentukan arah, lalu memutuskan mengambil salah satu jalur. Ternyata keputusan itu salah. Di sini 374 ya. Kita justru masuk ke jalur yang bukan rute rally. Semakin masuk, jalurnya semakin sepi, sampai akhirnya kita menemukan jalan buntu yang sudah longsor. Di situ baru kita sadar kalau kita benar-benar nyasar. Bukan longsor. Buntu. Jangan tadi yang banyakannya ekstrim. Oh, betul. Jadi Mau tidak mau kita putar balik, kembali ke persimpangan tadi, lalu mengikuti petunjuk roadbook dengan lebih teliti. Tuh ada bekas ban, oi. Om 12 13. Itunya validasinya. Oh, 12. Sama 12. Tapi belum lama setelah itu, tantangan datang lagi. Ada aja. Kita trouble. Ya, gearnya lepas. Ya, padahal kemarin udah dikencengin tuh. Motor partner saya tiba-tiba mengalami mogok di tengah jalur. Si baut gearnya, jadi memang kalau baut gear harus sering dijaga, harus belakangnya harus kasih lock tile ya, supaya dia diem dan kenceng. Kita berhenti untuk melakukan recovery.
Bahkan beberapa part dari KLE yang saya pakai harus dikanibal supaya motor rekan saya bisa hidup lagi dan perjalanan bisa dilanjutkan. Ini PR lagi, naiknya ke atas. Buatin mah yuk, ini jalannya. Bisa lah, bismillah. Bisa. Bismillah. Dari awal sebenarnya kita memang nggak datang untuk mengejar juara. Target kita cuma satu, yaitu bisa finish dengan selamat sambil menikmati setiap prosesnya. Habis review, ya akhirnya bertemu dengan kawan-kawan lainnya, ya. Bisa. Waduh. Ini balap. Mario, mantap. Mantap. Fun kayaknya Mama Mario nih, fun nih. Morbidelli Axel ya. Ini tetap juga. Nyalanya nyangkut. Waduh, ini kiri atau kanan nih enaknya nih? Gimana? Minta saran aku nih. Setelah cukup istirahat, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju garis finish. Walaupun masih ada beberapa obstacle yang harus dilewati, semuanya bisa kita lalui dengan baik. Kanan Pak. Walaupun akhirnya kita tidak melanjutkan ke SS2 karena ada agenda lain, menurut saya GCA Rally ini benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa. Yang paling saya suka, event ini juga ramah untuk rider yang baru mulai belajar off-road. Jadi bukan hanya pulang dengan cerita, tapi juga pulang dengan pengalaman dan ilmu baru yang pasti akan berguna untuk perjalanan berikutnya. Semoga pengalaman di GCA Rally ini menjadi bekal yang berharga untuk tantangan berikutnya. Road to Era 2026. Kita siap.